Halo Userners, welcome back to Use on Top sama gue Hani di sini dan gue sudah ditemani oleh salah satu sih, ya dia adalah sosok PR yang lumayan bisa diandalkan dan dari salah satu perusahaan telekomunikasi yang memang sudah besar juga di Indonesia. Cuman sebelum gue reveal nih siapa tamu gue, ini sebenarnya menarik banget karena kita udah lama banget mengenal Indosat gitu ya dari zaman dulu, dari zaman gue SMP. Iya. SMP banget nih gue pertama kali pakai Indosat. Itu terkenal sebagai provider yang memang dipakai oleh anak muda. Terus kemudian along the way, udah di zaman kayak sekarang tiba-tiba Indosat nih merger sama perusahaan telekomunikasi lainnya nih yang juga dikenal dipakai oleh kebanyakan anak muda, yaitu Tri Hutchison. Jadi sekarang namanya sudah menjelma menjadi Indosat Ooredoo Hutchison gitu. Jadi di perbincangan kali ini gue sih pengen ngobrolin banyak hal sih sebenarnya, nggak yang spesifik satu topik aja karena banyak banget yang bisa dikulik dari Indosat Ooredoo Hutchison. Ini agak panjang juga namanya. Jadi kita singkat aja di IO atau AYO. Indosat aja. Indosat aja ya. Oke, ini bisa langsung kedengeran suaranya. Di depan gue udah ada SVP Corporate Communication Indosat Steve Serang. Halo Mas. Hai, halo. Thank you. Ngomongnya sudah Userners. Kita bisa menyapa Ya. Userners. Thank you banget Mas Steve udah Sama-sama, menerjang kemacetan. Kita tahu banget nih daerah sini benar lumayan harus membutuhkan kesabaran, apalagi ini baru pembuka bulan Ramadan gitu ya. Kita harus belajar bersabar. Kita udah sabar banget. Sabar. Berarti tema hari ini sabar. Gitu. Jadi gue jawabnya sabar ya. Iya, sabar banget. Harus sabar menjawab pertanyaan gue yang kayaknya banyak banget gitu. Baik. Gak apa-apa. Tapi terima kasih banget mewakili Indosat Ooredoo Hutchison. Proud banget bisa ada di sini, bisa ketemu sama Userners, bisa ketemu sama Mbak Ani yang cantik ini. Aduh, bisa jangan aja mentang-mentang lagi puasa. Ini jangan dilihat dari ini tayangan langsung sebenarnya nih. Sebenarnya topik abis ini adalah skincare apa yang digunakan oleh Mbak Hani gitu. Abis itu bahas tentang kebugaran juga karena ya puasa tuh harus fit loh. Oh ya, for sure gitu kan. Karena ya kalau misalnya ingin fit, jadi jangan cuman olahraga, nonton ini juga Use on Talks gitu kan. Oke, bisa ngabuburit juga ya. Iya, banyak konten-konten tadi fit untuk mind dan juga body. Benar. Amin. Semoga gue bisa menginspirasi nih walaupun gue jarang olahraga. Ya udahlah, Mas Steve. Yes. Thank you nih kalau misalnya gue kepo-kepo dari Instagram karena kita memang generasi medsos gitu ya. Yes, correct. Lu tuh abis balik dari Barcelona ya? How was it? Kayak kesana tuh pastinya mewakili Indosat dong. Di sana gimana, ngapain aja tuh? Ya, jadi sebenarnya kita dapat undangan dari MWC. Ya. Acara utamanya itu kita ada penandatangan MOU untuk climate initiative yang dibuat di Kalimantan. Jadi Indonesia dipilih. Jadi ini kebanggaan juga buat Indonesia. Jadi kita itu sebenarnya ada banyak operator yang jadi kalau GSMA itu kan asosiasi semua operator GSM di seluruh dunia. Semua operator GSM itu ada asosiasinya, itu namanya GSMA. Nah kita kolaborasi sama dengan GSMA, tapi harus bentuknya pitch dulu. Kita punya climate initiative yang pernah kita bikin di Bali, di Jemberana, yaitu marine konservatif. Jadi kita bikin tanam mangrove pakai IoT, pakai sensor. Jadi kita bisa tahu mangrove itu bagaimana kondisinya. Kita waktu itu tanamnya kopi kan bisa dijadiin tanaman mangrove. Ada banyak, ada bakau. Dan di Indonesia juga kopi wow banget. Zaman dulu kan cuma bakau doang kan. Gitu. Sekarang udah bisa ada kopi kayak gitu, dan masyarakat sekitar yang biasanya overfishing. Jadi karena kalau masyarakat sekitar coastal atau perairan, mereka tuh biasanya cuman menangkap ikan. Nah, menangkap ikan yang terlalu banyak, terlalu too much, akhirnya merusak ekosistem gitu kan. Nggak balance jadinya. Nggak balance. Nah, kita bisa tahu dengan sensor IoT yang ditanam sebenarnya di mangrove itu, ekosistem ikannya seperti apa sih, kita bisa memetakan gitu dengan geomapping bagaimana posisi coastalnya gitu. Kalau populasi ikan semakin menurun ya jangan overfishing, nanti malah benar-benar nggak akan ada ikan sama sekali, biotanya rusak. Nah, kemudian dari studi itu kita sudah sempat bikin di Jemberana. Kita bawa kepada GSMA sebagai pitch gitu, bahwa kita udah pernah bikin di Indonesia nih, di Jemberana, di Bali gitu, dan mereka memilih IOH, memilih Indosat untuk tekan MOU. Ini pakai bahasa Inggris dikit boleh gak sih? Gak apa-apa. Boleh ya, oke. Userners modern kok. Sorry, maaf. Mungkin kayak dikatain so jaksel, tapi I don't care. Oh really? Userners pinter-pinter. I believe it ya. Sorry ya kalau lagi mix gini. Jadi akhirnya kita sign MOU, which we sign with GSMA Foundation. Kita bikin satu program di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu
akan ada yang kita pernah terapin di Jembrana, kita terapin juga di Kalimantan. Tapi GSMA akan menerapkan ini ke beberapa coastal area di dunia yang dalam kondisi krisis. Jadi kayak contoh gitu. Jadi ini akan jadi proyek percontohan untuk berbagai tempat lain di negara-negara lain di dunia gitu. Indonesia jadi contoh. Nah itu yang kita bawa misi utamanya. Di luar itu memang di luar dari tadi tantangan kerjasama signing MOU dengan GSMA di acara MWC itu kita memang Indosat tuh lagi jadi magnet gitu kan. Tahun tadi sempat ngomong kita merger dengan Hutchison Tree Indonesia. Tepatnya tanggal 4 Januari 2022. Nah keren. Berarti udah setahun. Menang kuis. Oke, jadi waktu pada saat kita merger itu ada namanya Fitch Rating. Itu salah satu lembaga paling independen dan paling terdepan di dunia untuk ngasih rating buat saham-saham di dunia gitu ya, untuk entitas yang terlist gitu, yang listing di mana aja gitu. Nah Fitch Rating memberikan nilai yang sangat buruk, minus waktu itu buat Indosat. Kenapa? Karena mereka nggak percaya dengan merger. Menurut mereka merger itu akan membuat satu perusahaan yang sebelumnya growth, karena kita 2019 kan growth terus gitu ya, 2019 Indosat growth akan cenderung stagnan. Bahkan mereka merasa bahwa ini pasti kamu akan kehilangan customer nih. Justru pada saat ditanya how many customer you are going to lose or how many revenue that you are going to lose gitu pada saat kita merger gitu kan. Tetapi pada saat setelah singkat cerita 1 tahun fast forward to 4 January 2023 kita malah sebulan kemudian melaporkan laporan keuangan annual kita tumbuh 78% gitu, dan kita menambah customer bukan kehilangan customer. After merger setahun lah ya. Dan ini membuat semua terbelalak gitu loh. Kenapa merger berhasil? Karena almost all the merger in the world itu failed. Iya kan? Telenora gitu, AT&T, semua kasus-kasus bisa belajar, bisa dibuka. Mungkin khususnya ada di sektor telekomunikasi. Merger telekomunikasi di dunia nggak pernah ada yang sukses. Itu mungkin bisa di highlight. Tidak pernah ada merger telekomunikasi di dunia yang sukses. Semua tuh failed. At least 1 atau 2 tahun pertama. Bahkan ada yang fail terus gitu ya. Nggak usah bawa nama Indonesia, adalah beberapa di Indonesia. Aduh ini takut jadi bawa. Tapi at least tapi ini fakta bahwa kan merger itu selalu fail gitu kan. At least belum ada success story lah pokoknya gitu. Betul. Dan akhirnya Indosat datang dengan success story itu. Nah dibawalah MWC pengen denger cerita-cerita kita ini. Kenapa sih? Apa faktor yang membuat Indosat bisa bisa merger dengan baik, dan apa yang membuat kita bisa sukses gitu ya dari full year 2023 bisa kelihatan karena number speaks for itself gitu. Jadi kita nggak perlu bilang, "Wah, kita mergernya sukses." No, we don't have to say that. Lihat aja dari angka dari annualnya ya kan, dari full yearnya kita bisa kasih lihat bahwa angkanya membuktikan dan bisa berbicara gitu kan. And then kita menjadi salah satu contoh bahwa sebenarnya merger itu good gitu, sebenarnya buat company-nya jadi grow. Dan untuk menginspirasi, karena banyak banget di dunia ini, di seluruh dunia operator telekomunikasi yang lagi suffer di masa post pandemic ini kan, ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Dan merger itu sebenarnya adalah jawaban. Nah cuman pemegang sahamnya dari operator-operator ini cenderung takut gitu kan, karena ada history gitu kan. Merger fail gimana nih? Dan merger tuh bukan sesuatu yang itu big deal banget, big move juga kan. Jadi itu mungkin yang bikin deg-degan juga, bikin jadi takut. Si pemegang sahamnya cenderung tidak optimis gitu dengan dilakukannya merger, karena merger cenderung failed gitu kan. Nah makanya ini MWC yang organize di event pengen ngangkat cerita ini, makanya kita bawa cerita itu. Saya mendampingi CEO kita berbicara di sana, menceritakan mengenai mergernya iOS dan what is the factor atau key success gitu untuk membuat semua merger itu berhasil. Merger telekomunikasi itu berhasil. Wow, jadi di sana tim Indosat benar-benar sharing pengalaman dan fokusnya itu memang setelah 1 tahun merger inilah gitu. Itu salah satu highlight yang dibawa Indosat ke MWC berarti ya. Ya, kita pengen memperlihatkan bahwa Indonesia is a good country. Jangan salah, di dunia itu di level global, apalagi kita bikin acaranya di waktu itu, kita datang acaranya di Barcelona. Rata-rata orang Eropa tuh cuma tahu Indonesia tuh Bali. Rata-rata ya, on average mereka nggak tahu Indonesia itu segimana gitu ya kan. Maksudnya benar-benar kayak mereka cuma tahu Indonesia potensi ekonomi ya, korek all the box check gitu. Tapi
real Indonesia, potensi yang ada itu nggak di-capture dengan baik gitu kan. Nah, economic drivernya juga kita nggak mereka cuma tahu secara tourism doang gitu. Iya, mereka cuma tahu di luarnya doang gitu dari pemberitaan dan lain. Mereka nggak tahu bahwa ekonomi digital kita lagi menggeliat gitu kan. How SMEs menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu tidak di-capture dengan baik di level global. Nah, itu yang kita juga coba angkat. Jadi nggak cuma cerita soal Indosatnya, tapi soal we are in the right time and in the right place, which is itu Indonesia. Mantap. Tapi kalau kayak ngomongin tadi ya merger sebelum-sebelum belum pernah ada yang sukses, terus sekarang termasuk di Indonesia. Ya, Indosat juga setahun udah merger sama Tri menjadi IOH. Indosat lah pokoknya. Indosat aja. Dan ternyata udah setahun dan malah tumbuh 78%. Yes. Itu good sign banget dong berarti untuk sebuah kisah merger. Dari aku ngomongnya tadi revenue ya, misalnya revenue year on year ya, 76.7 lah itu revenue ya, bukan user ya? Revenue. Kalau usernya kita grow. Waktu pada saat merger pertama kan 96,2 waktu merger pertama 4 Januari. Nah terus kita lapor kemarin 102,2. 102,2 juta pelanggan hasil audit. Dan itu good sign banget dong. Iya, jadi peningkatan customer kan itu merupakan simbol ataupun it's visualize how their trust to us gitu. Kayak trustnya orang itu kan kelihatan kalau ya semakin banyak yang pakai skincare ini gitu kan. Intinya karena kulitnya kamu bagus banget gitu kan, kayak aduh ini kayak bicara dengan Mbak Hani lagi bicara dengan seseorang berkulit pualam. Ya maksudnya ya contohnya apa lah gitu, misalnya kita lagi jualan, at least mungkin teman-teman lagi userners lagi punya suatu usaha, kalau misalnya akhirnya buka toko ya terus tokonya ditembakkan dibuka 2 atau 3 lagi, berarti customernya banyak gitu yang percaya. Nah mungkin itu yang analogi cukup bisa memperlihatkan bagaimana pertumbuhan customer itu linear dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia ke Indosat. Terus aku juga kepo sih, waktu di MWC tuh lumayan lama ya Mas Steve di sana. Lamanya sih sebenarnya seminggu ada nggak sih? Enggak sih. Kita tuh 20 hari. 24, 25, 26. Exact days-nya cuma 3 hari. Cuma memang acaranya tuh dalam satu hari tuh ada kayak kita tuh diundang bicara tuh ada sampai padat banget. Sampai 6 kali gitu dalam satu hari bicara di berbagai forumnya. Kan itu kan sebenarnya forum-forum gitu ya. Jadi kayak ada tempat-tempat forum dan pesertanya tuh beda-beda. Tapi memang yang paling menarik itu, yang paling heboh itu adalah yang soal climate gitu. Yang pas kita ngomong soal climate kan. Karena di sana banyak yang concern kali ya. Concernnya luar biasa. Kalau di Eropa apalagi kan after pandemic ya. Yes. Karena di Eropa itu pemanas untuk ruangan aja tuh udah sesuatu yang sangat luxury kan, sesuatu hal yang sangat luxury di musim dingin itu nggak semua hotel punya pemanas gitu, hanya hotel tertentu yang punya pemanas karena saking mahalnya gitu kan. Nah kenapa? Karena iklimnya sudah berubah gitu. Di Spanyol itu katanya di Barcelona itu jarang banget ada salju gitu kan. Di Barcelona tempat pelaksanaan itu, tiba-tiba di hari itu ada salju turun gitu di pagi hari, kayak wow. Dan itu hari yang kita lagi ngomongin climate gitu. Dan expertnya bilang you can see outside tuh the snow. Kamu lihat kalau bukan climate change itu apa gitu kan. Dan mereka kasih lihat juga beberapa data bahwa di Antartika satu gunung es yang sebesar Inggris detach. Jadi sebesar Inggris Raya. Jadi kayak bener-bener kayak dikasih lihat tuh komparasinya, salah satu expert di sana itu detach dari Antartika. Nah, apa sih artinya? Berarti artinya udah panasnya udah luar biasa di sana di Antartika, yang menjadi salah satu pol gitu yang membuat kita masih bisa ngerasain alam yang masih segar dalam beberapa tahun. Kayaknya kita harus memikirkan lagi bahwa kalau misalnya es itu mencair, berarti kan permukaan air dunia akan naik. Nah, permukaan air dunia naik, ada beberapa beberapa area yang akan terkena imbasnya gitu. Ada pulau-pulau yang hilang kayak gitu kan, dan itu benar-benar real. Nah, di sana makanya kita dicoba apa sih yang bisa lakukan. Ternyata pitch dari kita itu dari Indosat, dari Indonesia ya, karena kita bawa nama Indonesia sih sebenarnya. Karena pitch dari Indonesia tuh bisa memperlihatkan bahwa kita bisa fight climate dengan teknologi gitu, dengan coba salah satunya memperlihatkan biota ekosistem yang ada di laut itu akan mempengaruhi. Karena kalau misalnya ya kita tahu efek rumah kaca kan salah satu yang mempengaruhi climate ya, dan mangrove itu penyumbang karbon yang juga cukup besar di dunia. Oke, ini menarik banget sih karena Indosat ya
emang kita tahu lah ini perusahaan teknologi, telekomunikasi, menyediakan jaringan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi ya bukan nggak cuma all about apa ya? Oke nih coverage 4G udah nyampe sini. Ternyata nggak cuma sebatas apa ya showcase kalau oke Indonesia semuanya udah Indosat loh. Ternyata nggak cuma sampai situ doang. Tapi ya sampai urusan isu-isu lain gitu loh. Kayak climate itu juga menjadi salah satu concern Indosat dan I'm really impressed aja sih. Dan katanya CEO Indosat juga ini ya concern banget sama masalah lingkungan. Apa gara-gara itu kah jadi milih case yang mangrove ini atau memang dari awal emang udah ngarah ke arah climate juga gitu? Ya CEO kita tuh Pak Vikram kan memang dia tuh a believer of karma kan. Dia bener believer of karma bahwa apa yang kamu berikan ke universe akan kembali ke kamu gitu kan. Dan it's a good wisdom that I carry through my days gitu di bekerja di Indosat. Dan ini termasuk juga dengan lingkungan. When you give something good to the environment will give something better to you gitu. Nah, kita sudah memulai dengan contohnya Bali. Nah, pada saat kita nggak cuma ngomong soal tadi isu-isu climate yang kita coba bagaimana yang kita bisa solusikan dengan teknologi. Nah, kita coba untuk mengganti semua BTS 5G yang di Bali itu dengan teknologi MIMO yang lebih ramah lingkungan yang itu di charge. Jadi benar-benar kayak itu saya ini kayak koper, kayak bagasi koper yang bisa ditaruh di dalam cabin. Ya pokoknya yang kita suka bawa kalau bawa cabin itu BTS MIMO segede itu buat 5G yang kita pakai di Bali. Dan itu bisa di plug and play. Jadi kita taruh nih. Terus habis itu dia bisa di charge lagi gitu. Nah itu teknologi untuk tidak lagi menggunakan fosil. Nah itu kita udah mulai di Bali. Memang investmentnya cukup mahal, tetapi kita coba dulu dari Bali dulu karena waktu itu kan kita butuh G20 ya. Untuk mensupport G20 dan pada saat G20 itu kita mengklaim bahwa 5G kita udah ramah lingkungan. Jadi 5G yang dinikmati oleh semua yang datang untuk menikmati G20 itu adalah 5G Indosat itu sudah green teknologi. Nah dari situ kita berangkat lagi untuk yang lain, mulai dari soal pengelolaan waste gitu di berbagai site, di berbagai kantor cabang kita di mana itu waste. Masalah paling besar kan adalah sampah ya sebenarnya juga di Indonesia. Dan paling parahnya itu kita belum cukup smart untuk memilah gitu. Jadi waste management, kemudian mana yang ditaruh ke pengepul, mana yang harus didaur ulang sendiri, mana yang recycle sendiri, mana yang benar sampah limbah yang benar harus dimusnahkan, yang merupakan tanggung jawab pribadinya perusahaan. Itu juga kita lakukan untuk internal. Jadi internal, eksternal, dan juga untuk society yang tadi yang soal CSR yang kita pasang IoT. Nah menarik, kenapa Indosat biasanya jualan kartu, jualan pulsa, kenapa ada IoT tadi kan? Karena sebenarnya tahun ini tuh bahkan dari tahun kemarin kita itu memang benar fokus ke B2B, ke enterprise. Jadi memang Indosat itu fokus untuk pasar enterprise saat ini. Kita menghadirkan berbagai kebutuhan yang solusi untuk kebutuhan dari manufaktur, dari industri yang butuh otomasi. Nah makanya kita punya berbagai solusi untuk kayak yang pakai IoT, private 5G. Jadi kalau punya pabrik ingin pabriknya pakai 5G, kita bisa privatisasi. Jadi cuma satu pabrik itu yang pakai 5G. Kemudian teknologi dalamnya tuh pakai sensor semua gitu kan. Jadi tapi si automation ini sebenarnya udah diimplementasin jauh, maksudnya gimana ya, sebelum 5G? Sebelum 5G udah ada. Sebelum 5G udah ada. Udah support lah ya. Sebelum 5G sebenarnya sensornya itu kan sama kayak smartphone kan. Ada sensor IoT yang 4G enabled, ada yang 5G enabled. Nah, kalau sensor yang 5G enabled itu rata-rata untuk yang pakai robotik gitu-gitu, manufaktur kayak gitu, mereka butuh kecepatan, low latency, high speed gitu kan. Nah, kalau misalnya yang butuh low latency gitu dengan 5G, dengan privatisasi 5G, produktivitasnya itu meningkat cepat dan pesat. Nah, makanya tadi balik lagi kenapa peduli. Yang satu yang tadi memang visi dari CEO-nya, kedua memang kita udah punya expertise di B2B, di IoT system. Jadi akhirnya kita bisa menawarkan teknologi itu untuk climate issue yang tadi gitu. Oke, menarik banget. Tapi kalau misalnya aku ini pertanyaan terakhir ya tentang MWC nih, karena masih banyak banget yang mau aku kepoin gitu. MWC kemarin tuh pertama kali Indosat attend ya? Sebenarnya sih MWC udah beberapa kali, mungkin hanya untuk kayak datang buat conference gitu. Tapi benar-benar Indosat pertama kali diundang untuk punya something, sebuah story lah ya. Ya benar-benar kita bukan cuma datang untuk datang tamu ngelihat booth apa aja expo, tapi benar ya kan. Kadang-kadang kita datang ke conference besar itu rata-rata kita cuma jadi visitors gitu kan. Tapi ini benar-benar kita jadi yang
punya panggung untuk share something, ya memang adalah tahun ini gitu. Karena memang tadi ya, all eyes on us saat ini gitu. Lumayan, ini banget, menarik banget sih. Ya. Dan kalau misalnya aku ini deh sedikit mau flashback di tahun lalu pas awal merger itu kan pasti banyak banget yang dipersiapin, ya pastilah. Tapi kalau aku sebagai user, maksudnya sebagai konsumen gitu, selain ngelihat berita kayak, hah ini mereka kawin gitu ya, kayak Indosat sama Tri kawin terus gimana gitu jadinya. Dan ternyata seenggaknya hal pertama, namanya orang kadang visual banget gitu, hal pertama yang aku notice tuh seenggaknya logo deh gitu, kayak wow logonya baru nih. Dan itu sebuah hal yang apa ya, yang normal untuk dilakukan gitu. Kadang gak perlu merger, kadang orang kadang brand kalau misalnya memang mau pembaruan sesuatu kadang ya seniat mengubah logonya. Tapi ini ya merger itu hal yang apa ya, umum banget. Dan menurut aku ya normal thing to do lah gitu. Dan aku sempat nanya juga ke beberapa temen aku yang memang aku tahu dia pakai Indosat atau Tri gitu, menurut lo logo gimana? Ada aja yang jawab, gue lebih suka yang ini sih, karena yang dulu tuh terlalu apa namanya, bikin mata tuh kayak wah, karena warna terang banget. Yang ya pokoknya banyak yang menyambut itu dengan baik lah gitu. Nah itu dulu pas menentukan logo, karena menurut aku logo walaupun orang mikirnya ya adalah logo, gue udah tahu kok logonya kayak gini, tapi sebagai apa ya, dari sisi perusahaan tuh menurut aku logo penting banget ya untuk identity lah gitu. Nah waktu itu susah banget gak sih, lama banget gak sih menentukan logonya gini aja deh gitu, kayak bulatan-bulatan warnanya begini gitu. Aku kepo aja sih, gimana tuh? Sorry, aku agak sakit tenggorokan dikit. Mohon maaf sebelumnya ya kepada userners, agak batuk-batuk dikit. Tetapi balik lagi ke pertanyaannya soal logo. Menentukan logo memang agak sulit gitu. Ada berbagai fase yang harus kita lakukan. Tetapi lebih pentingnya filosofi sih sebenarnya daripada logo biasanya itu. Jadi kita melambangkan ini ada sebuah universe gitu ya, sebuah alam gitu, sebuah alam dengan berbagai kelebihannya gitu. Nah kita coba melihat waktu dulu kan Indosat Orido tuh begitu ngejreng di pensi dengan kuningnya gitu kan. Ingat gak kalau tadi bilang aku anak SMP taunya Indosat dari ya karena di pensi gitu kan kita selalu jadi kayak operator yang ada di pensi dengan kuningnya gitu kan. Nah kuning dan merah karena Oridonya kan, Orido itu adalah merah. Nah pada saat ada Tri itu ada warna magenta, ungu-ungu gitu ya, magenta dan juga purple gitu, magenta purple. Nah kemudian ini dua warna ini apakah akan hilang pada saat merger gitu kan? Apakah impact dampak yang mereka udah berikan pada saat sebelumnya kepada customernya akan hilang gitu? Itu yang kita pikirkan waktu itu. Nah setelah kita menentukan bahwa brand ini akan stay, bahwa Tri punya segmen sendiri yaitu anak Gen Z, gamers, TikTokers gitu kan. Nah dengan anak IM3 yang lebih punya value yang sekarang udah kuliah, udah kerja dulu yang di pensi, sekarang udah kuliah, udah kerja gitu kan. Ya udah kuliah kerja. Nah sekarang mereka tetap pakai IM3-nya. Nah mereka lah segmen dari IM3 yang lebih high value dengan anak muda tadi. Jadi setelah diputuskan seperti itu berarti color-color ini tidak hilang. Nah tapi kalau misalnya mau disatuin, apa yang harus menyatukan mereka gitu ya? Apa yang harus mereka disatukan dengan apa? Nah akhirnya setelah kita mengikuti berbagai kita discuss dengan pemegang saham, discuss dengan customer kayak gitu, kita come up dengan sebuah warna turquoise gitu. Warna turquoise, this is the turquoise. Kayak unity-nya gitu. Ini the one that unite gitu. Jadi merahnya masih ada, kuningnya masih ada, purple-nya masih ada, magentanya masih ada, dan ada warna baru itu warna turquoise. Nah, warna turquoise ini adalah pada saat kita menggabungkan 4 warna ini dengan komposisi tertentu, warna turquoise ini akan muncul. So it's like a miracle. It's like iya kan, maksudnya lu ini warnanya terlalu ngejreng-ngejreng, tiba-tiba kok bisa muncul warna biru turquoise. Jadi kalau kita main warna gitu kan, tiba-tiba warna turquoise ini bisa muncul gitu, bisa come up gitu dengan komposisi tertentu gitu. Ini ada warna biru yang bisa muncul, birunya biru turquoise benar-benar ini. Akhirnya ya biru Tosca kalau orang kita ngomong kan Tosca gitu ya. Ya Tosca. Kalau turquoise terlalu Inggris banget ya udah. Jadi warna Tosca gitu. Nah, inilah yang come up dengan warna kelima gitu. Nah, warna kelima inilah yang menjadi penyatu dari 2 warna yang sudah hadir dari 2 brand sebelumnya ini. Jadi satu keluarga yang kita sebut Indosat Orido Hutchison, dan karyawannya kita sebut dengan Hero. Gitu. Ya nama kartu Tri ya, Tri Hero. Oh ya, itu nama kompetisinya ya. Salah satu kompetisi turnamennya, turnamen di Tri gitu. Nah kalau untuk hero-nya sendiri itu adalah Hutchison Indosat Orido gitu. Jadi
play salah satu kita main akronim dari huruf-huruf huruf awal. Plus itu juga kalau kita ke Jepang, sebenarnya hero itu adalah makna buat keluarga. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu siapa namanya, kamu bisa, tapi misalnya kayak ada kakek udah tua gitu, udah demensia, dia lupa sama anaknya namanya Tio lah misalnya kan, dia lupa ini aduh siapa gitu si Tio ini siapa, dia kan bisa manggil Hiro-san gitu. Jadi kan lebih family gitu sebenarnya. So the deeper meaning dari hero itu sebenarnya selain dari akronim adalah sebenarnya keluarga. Nah inilah yang jadi begitu Indosat Ooredoo menikah tadi dengan Hachisan Tri Indonesia, kita jadi family. So we are not just building a company, we are building a family. That's why the value yang ada sekarang itu lebih ke value kekeluargaan sih gitu. Oke. Dan it works ya so far. Ya, karena yang paling susah kan untuk menyatukan dua perusahaan itu adalah budaya. Iya benar banget. Iya kan? Dulu yang ini budayanya dari BUMN gitu kan, terus jadi perusahaan milik asing gitu kan, jadi dari sekarang kita terakhir itu kan Doha ya, dari Qatar, kemudian ini dari Hong Kong gitu kan, perusahaan dari Hong Kong kemudian menyatu gitu. Aduh ini kan pasti ininya cara bekerja gini, ini cara bekerja gini. Nah menyatukannya itu adalah dengan menyatukannya sebagai keluarga. Oke, ini Mas Tif sebelum kita break agak harus istirahat dulu karena lagi puasa agak ini ya, aus ya, gitu ya kalau misalnya ngomong terus. Apalagi kalau sakit tenggorokan ya. Mas Tif pernah gak sih nerima feedback yang unusual tapi in a good way lah gitu, kayak unik-unik setelah merger, misalnya kayak gue tadinya tuh lemot loh di daerah sini tapi tiba-tiba tuh jadi cespleng gitu, karena saya tahu feedback inilah lucu lah gitu, ada nggak? Ada sih, jadi lebih ke arah kayak sebelumnya dia nggak tahu kalau sebelumnya dia nggak tahu kalau kartu itu kartu Indosat. Dia dulu ya pakai aja dulu kan kayak gitu. Nanti setelah merger baru dia tahu oh dia pakai Indosat ternyata gitu kan. Kenapa? Karena pada saat merger itu kita ngasih free call sama free TikTok gitu kan, free call sama free TikTok buat semua pengguna. Tiba-tiba terima kasih telah menjadi pelanggan setia. Terus kayak dia bilang, saya baru tahu gitu, saya pelanggan Indosat ternyata. Itu paling lucu, dan aku bacanya kayak lucu gitu, maksudnya kayak selama ini gimana gitu. Jadi dia juga nggak tahu kalau dia itu pelanggan Indosat. Tiba-tiba dia kayak komen terima kasih kayak gara-gara message-nya SMS, kan kita kirim SMS ke semua ke pelanggan. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Indosat. Saat ini kami sudah berganti, kami sudah merger menjadi Indosat Ooredoo Hachisan. Nikmati free call, free TikTok. Terus tiba-tiba di capture, terus dia di mention ke kita. Aku baru sadar kali ini aku baru sadar kalau aku adalah pelanggan Indosat. Terima kasih gitu kan, disadarin gitu kan. Terus aku kayak ini apa ya, tapi bawanya ketawa gitu, tapi kayak was okay, but at least gitu, mungkin tidak ada Indosat tapi menyadari bahwa ada seseorang yang selalu bersama gitu kan, itu lebih penting sih. Oke, itu unik banget, dan aku juga kalau pas baca dengernya aja pengen ketawa sih, kayak selama ini lu taunya apa? Mungkin itu HTS gitu ya, hubungan tanpa status, ya kan? Disadarkan oleh, ternyata gue punya. Oh gitu. Oke. Aku lihat cincin. Usernaires, ini kita break dulu deh, kayak 30 detik, semenit deh paling lama. Jangan kemana-mana, jangan kabur, karena masih banyak banget obrolan yang mau gue kulik dengan Mas Steve. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Halo Usernaires, welcome back. Semoga kalian belum kabur, karena Mas Steve aja masih setia di depan gue nih ya, untuk menerima pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Masih semangat ya Mas ya, puasanya ya? Iya harus semangat. Ya buat yang di rumah juga lagi puasa harus semangat gitu ya. Semangat dong ya, ini kita lagi ngabuburit sebenarnya. Dan ini sebelum aku kepo lagi tentang jaringan-jaringan Indosat yang kayaknya agak berat gitu nanyanya, pengen nanya sih, Mas Steve tuh di Indosat berarti udah berapa lama sih? Aku baru 2 tahun sama di Indosat, baru 2 tahun. Tapi di industri telco udah lumayan lama ya. Industri telco udah lama, sebelumnya di plat merah. 12 tahun, kemudian aku pindah ke startup. Yes, 12 years in telco, and then after that pindah ke startup Dana dari fintech, kemudian baru aku ke sini. Oh, berarti gitu. Sempat agak-agak pivot dikit gitu ya ke startup ekosistem, startup sektor gitu. Iya, karena personally sebenarnya ini di dalam hati itu tuh hatinya hati startup sebenarnya, karena memang benar-benar I truly fascinated by the work environment, how the culture, and then gimana kita bisa menghasilkan sesuatu dari hal-hal
yang kompleks gitu, dan challenge-nya tuh bener luar biasa, inilah rumit. Nah, kita come up dengan satu solusi yang tiba-tiba kita sendiri nggak sadar bahwa itu adalah solusi yang bisa berguna buat orang lain. Itu yang menurut aku tuh aku selalu bawa sebagai take away waktu pas kerja di startup, dan sebelumnya sempat belajar soal startup, dan akhirnya sampai sekarang masih ke bawah sih. Even though kita bekerja di sebuah company yang sudah established, tapi mindset bekerjanya tetap harus startup. Nah itu benar banget sih, karena ya bahkan aku juga baru ngobrol beberapa hari lalu, ya maksudnya regardless seberapa besar scale si company itu ya, in a way ya di dunia yang kayak sekarang tuh setidaknya kayak diwajibkan lah kita punya startup mentality katanya gitu. Dan itu all about culture juga, cara kerja dan lain-lain. Dan itu berarti benar ya? Benar ya, kita harus agile gitu kan. Maksudnya sekarang ini udah gak ada lagi tuh yang sekat-sekat, itu udah lebih borderless. Kalau misalnya kita ke global juga, sekat-sekat itu udah lebih borderless. Misalnya contoh sebagai PR, misalnya aku basicnya PR, tetapi sebenarnya aku juga ngurusin branding gitu kan, ngurusin corporate brand, ngurusin juga digital udah masih ranahnya, tapi juga investor relation, kemudian juga banyak hal yang harus dilakukan yang cukup gede gitu dari porsi sebagai seorang PR. Bukan hanya di sini sih aku ngerasa seperti itu, tapi pada saat kita keluar juga ada juga seperti orang business planning juga dia manage soal product management gitu kan, kemudian life cycle management itu digabung sama satu orang yang mengerjakannya gitu. Bukan soal efisiensi di sini, tapi sebenarnya bagaimana kita juga memperbesar kapasitas gitu kan. Itu kan sebenarnya mindsetnya itu kita agile, kita bisa kerja. Dan salah satu yang paling terlihat sebenarnya adalah pada saat kita bekerja bersama. Nah, teamwork, pada saat kita kerja bersama itu kita teamwork, bukan kerjaan satu dikeroyok gitu ya, tetapi masing-masing mengkontribute skills masing-masing gitu di dalam satu challenge, satu project, dan itu come up dengan output yang bisa dirayakan atau di-celebrate bareng-bareng. Itu benar-benar sesuatu yang aku bawa dari dulu dan sampai sekarang masih ada, dan kayaknya benar yang disampaikan sama Mbak Anita di bahwa semua orang pengen mengatakan bahwa saatnya untuk punya mindset startup walaupun kita punya scale company yang cukup besar. Oke, terus kalau ini menarik sih, aku jadi penasaran deh waktu pas ya udah punya pengalaman bekerja di startup, tapi sekarang jadi big company, kita bisa bilang ya Indosat big company ya, bukan startup gitu. Ada gak sih kesamaan entah dari culture atau apa yang Mas Steve tuh rasain atau mungkin bisa conclude lah gitu, kayak oh startup sama big company ternyata kesamaannya ini loh, ada gak sih? Kalau ngomongin di perbedaan banyak banget sih pasti. Tapi kalau kesamaan itu apa sih? Sebenarnya waktu pada saat pada saat aku interview sama headhunter waktu itu dan berlanjut sampai ke user akhir, aku bilang kan bahwa memang adakah birokrasi? That is my only question yang kan tanya, oke, Anda masih punya pertanyaan kan gitu kan? Kalau lagi interview terakhir kan ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Terus aku cuma nanya soal birokrasi gitu, dan gimana dan how you see birokrasi gitu. Itu aku tanyain semua gitu ya, mulai dari headhunter sampai ke end usernya gitu kan. Aku tanya, dan ternyata mereka menyampaikan bahwa di sini kamu yang menentukan. You define you want to be birokrasi atau you mau lebih fleksibel, lebih less border gitu loh. Misalnya kita nggak punya lagi sekat-sekat itu udah nggak ada gitu. Misalnya sekat-sekat, bukan sekatnya ini kan mindset orang tuh kalau startup itu satu tempat meja ini dikerjain bareng-bareng gitu. Tetapi mentalitinya masih mentality korporat yang aku kerja ini, kamu kerja itu, aku kerja itu, masih silo kan, kerjanya masih sendiri. Tapi kita startup looks like gitu. Meja kayak startup, ada hijau, ada ini, ada boneka, ada apa gitu kan. Secara looksnya startup, tetapi ya kan ada beberapa yang bawa boneka juga dan lain-lain, free lunch dan lain-lain. Tetapi sebenarnya untuk mindsetnya, orang duduk dengan laptop, dia mau kerja sendiri, yang di sebelahnya itu dia nggak tahu lagi kerja apa, dan semuanya kerja masing-masing dengan objektif masing-masing. Nah itu yang pada saat aku masuk, aku mengaplikasikan apa yang aku tahu dan apa yang aku udah pernah alami pada saat kerja di startup, dan it works for my team. And the company give the authority for leader. Saat ini aku adalah salah satu memang SVP paling muda, senior VP yang paling muda di Indosat, dan akhirnya itu diberikan keluasan lah bahwa sebagai people manager kita bisa bikin that kind of culture in our organisasi gitu. Organisasinya Korkom itu dengan saat ini ada 24 orang lah. Kita cara kerjanya seperti itu.
Dan ternyata nggak cuma saya, ada beberapa juga leaders di Indosat juga yang memperlakukan anak buahnya atau timnya itu bukan seperti tim, bukan seperti anak buah tapi seperti tim gitu, yang benar-benar kayak kita kerja bareng satu goal dan semuanya itu bisa kerja bareng tanpa adanya hierarki. Misalnya even level VP sama level staff dia bisa kerjain satu project bareng-bareng. Tapi bukan berarti VP suruh kerja staffnya. Biasanya gitu kan kalau di big company kan, ya VP punya kerjaan tapi kerjanya dikasih ke staff, kamu kerja ya gitu. Terus VP-nya cuman Oke, saya tunggu reportnya hari ini gitu kan. Bitch resting face. Kayak gitu. Sorry, tolong di-cut. Oh my god, sorry. It's okay, it's a term. Oke, sorry. Jadi maksudnya dengan mindset seperti itu ya perusahaan akan tetap, culture-nya akan tetap birokratis gitu. Mau kita pakai aksesoris seberapa fancy pun tetap birokratis. Tapi begitu staff-nya kerjain satu project bareng dengan seorang VP, tapi masing-masing tuh contribute. VP-nya contribute loh, dia contribute something, staffnya contribute something, and then they can punya result yang mereka celebrate bareng-bareng. Itu baru punya mental seperti mental startup. Bener. Dan ya dengan the fact that Mas Steve tuh bisa nge-create culture sendiri di timnya, berarti itu something that you already define juga gitu loh. Correct. Jadi kalau menurut saya sih salah satu yang attract me gitu untuk ke Indosat itu pertama selain leadershipnya yang cukup strong gitu, CEO-nya at the time benar-benar saya berasa punya leader yang bukan bos gitu ya. Leader gitu. Saya punya leader yang benar-benar bukan bos, yang katanya bos sama leader juga beda loh ya. Beda banget. Leader yang benar-benar ngasih guideline and then gives you space to create something. Creativity itu borderless. Dan di saat itulah aku bisa membuat segala sesuatu work gitu ya. Kayak okay, you trust me on this, give me 1 month, I can solve these things gitu. Something like that lah. How we work every day, how we communicate every day. Pada saat ada problem, ada challenge, you give me 1 month lah. They have that kind of freedom yang akhirnya membuat kita tuh kayak bisa kreatif membuat berbagai usaha. Organisasi pun bisa kita bentuk gitu ya, bukan seperti ini ya organisasi chartnya begini-begini, tapi kita bisa bikin organisasinya itu sangat efektif. Semua orang itu punya capability masing-masing dan punya skills masing-masing dan punya tanggung jawab masing-masing. Bener. Bukan seperti tusuk sate kan, yang bos yang di atas itu kerja gitu ya, bagi semua sama rata ke semua yang lain gitu dan lain-lain. Tapi semuanya bahkan bosnya pun punya OKR, Objective Key Result, yang merupakan ini ya tanggung jawab pribadi. Bukan harus di-sharing sama tim yang lain. Tim yang lain punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Bener banget. Dan sangat relate gitu ya. Kayak ada beberapa yang kadang aku dalam hati tuh dari tadi kayak alhamdulillah kayaknya gue udah melakukan itu. Kayaknya udah deh atau apa. Jadi kayak ya it's a good thing lah to hear that kind of stuff from you gitu ya. Dan let's get back to 5G. Ini pasti hal yang pasti ditanya sih ya. Nah, kayak gak apa-apa gak batuk-batuk ya? Gak apa-apa. Maaf ya lagi bulan puasa ini ya. Kondisi fisik juga agak ini. Masif tapi kan ini hobi olahraga ya? Hobi olahraga, cuma memang kondisinya itu lagi sering terbang keluar kota. Lagi sibuk banget ya? Tiba-tiba balik ke sini, tetap olahraga harus, cuma memang agak drop dikit. But the thing is, mungkin kamu rest 7 jam aja tidur udah cukup sih harusnya, udah bounce back ya. Bisa recovery. Oke, ini kalau ngomongin 5G Indosat, yes. Oke, this thing that I gotta ask. Sebenarnya tuh gimana sih roadmap di tahun ini gitu loh untuk Indosat, dan kalau misalnya aku boleh tahu secara detail kayak 5G Indosat tuh udah ada di kota mana aja sih sebenarnya di Indonesia tuh? Kita ada sekarang di 8 kota sebenarnya kan. Semoga saya nggak salah ngomongnya. Jakarta, Lampung, kemudian di Makassar, kemudian di Surabaya, Bali, Solo. Ya, 5 detik lagi. Jambi, Medan dan Balikpapan. Ya, jadi ya 8 kota untuk yang komersial, yang komersialnya. Jakarta udah kan tadi? Jakarta udah. Ya, jadi komersialnya. Tetapi kalau ditanya apa sih sebenarnya roadmap gitu kan, ini kan ngomongin proyeksi 5G dan gimana penerapannya ya gitu. Kalau misalnya Indosat kita fokus kepada market mana yang benar-benar akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan 5G. Benar. Karena dengan pada saat kita mulai melepas itu untuk consumer gitu ya, belum ada use case yang benar-benar
kelihatan sampai sekarang gitu. Ya semoga ini juga bisa menjadi menjadi booster gitu buat, karena rata-rata orang pakai 5G kan hanya untuk mendownload film biar lebih cepat gitu, mendownload konten lebih cepat. That's it. Gitu ya. Belum ada satu use case yang seperti contoh ini. Aku nggak mau membandingkan sebenarnya kayak transportasi yang pakai sensor gitu. Terus no driver car kayak gitu kan. Kemudian Android Android transportation yang drone yang kalau di SK Telecom udah ada diperkenalkan kemarin, drone yang bisa menjadi alat transport kan. Nah itu pakai teknologi 5G. Those kind of thing yang benar-benar kayak this is really needed gitu pada saat 5G-nya jalan. Nah, dan penetrasi handphone 5G meningkat, tetapi penggunaannya not necessary buat 5G. Karena kalau misalnya iya dong, kalau misalnya kita punya handphone 5G and then after that kita ngerasa kayak aduh ini kok nyerap datanya lebih banyak ya dibandingkan 4G gitu ya. Nah, sementara kuota kita kan mungkin kita sayang-sayang, misalnya ada beberapa ya perilaku masyarakat Indonesia masih cenderung gitu, ekonomis gitu. Dan merasa bahwa 4G udah cukup kok buat saya kayak gitu kan. Nah, daripada 5G saya cepet banget keserap, tiba-tiba udah hilang nih 100 giga gitu kan. Karena begitu wah satu film cepet banget gitu kan. Gak terasa and then tiba-tiba udah habis 100 GB. Dan after that akhirnya perilakunya balik ke prinsip ekonomi gitu kan. Ya udah aku pakai 4G aja karena 4G is enough. Karena 5G kan ternyata ya dengan diterapkannya 5G di Indonesia ya beberapa pengguna mengatakan bahwa ternyata 5G itu is not about speed. And we are really agree. Karena Oke, 5G buat speed, tapi for you apa the benefitnya gitu? What is the benefit buat customer? At the end of the day kan customer tahu what's in it for me dong gitu kan. Nah ternyata 5G itu akan benar-benar sangat bermanfaat pada saat sudah ada use case-nya. Misalnya kita udah bisa masak pakai VR gitu, udah bisa pakai dan VR udah banyak. Kemudian kita bisa pakai berbagai teknologi masa depan yang benar-benar butuh low latency. Teknologi yang low latency itu kan sangat-sangat sedikit use case-nya. Dan benar-benar implementasinya tidak begitu baik akhirnya dengan diterapkan ke B2C di Indonesia yang marketnya masih menggunakannya itu untuk kebutuhan entertainment. Jadi lebih ke kebutuhan entertainment ya kan. Karena social media you don't need 5G. You need 5G for download film. You need 5G untuk play game yang cukup berat kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya orang lebih ke wifi jadinya kan. Lebih pakai wifi jadinya begitu ke rumah. Ujungnya wifi rumah lagi. Ya wifi rumah aja lah. 5G-nya sayang kuotanya 5G-nya buat mobile. Dan itu adalah perilaku dari dan customer. Itu realita juga sih. Ya realita karena prinsip ekonomi for now ya. For now. So when you ask me what is the roadmap, now our focus right now is to give the 5G to those who really need 5G. Which is sekarang adalah industrial. Jadi kalau kita ngomong soal industri 4.0, di mana enterprise adalah yang paling membutuhkan 5G saat ini, makanya kita membuka privatisasi. Ini jualan dikit nggak apa-apa ya. Privatisasi network. Jadi misalnya ada yang punya pabrik, ada yang punya manufaktur, atau satu kawasan industri yang benar-benar menggunakan alat-alat yang butuh low latency. Health juga bisa. Tapi kayaknya health di Indonesia masih belum, masih satu atau dua yang satu atau dua rumah sakit yang pakai teknologi 5G gitu kan. Karena yang alat jadi ada kalau di health itu ada yang tempat alat yang buat operasi yang bisa mirroring, kayaknya cuma satu rumah sakit. I don't know. Minim ya? Don't quote me on this. Correct me if I'm wrong. Tapi masih minim gitu. Mungkin aku nggak bisa kasih angka berapa rumah sakit yang udah pakai. Tapi masih sangat minim yang pakai teknologi itu. Beda sama Korea. Agriculture gini. Investment yang paling murah saat ini adalah menggunakan IoT gitu kan, dan pakai 4G aja udah cukup baik. 5G udah enough ya berarti ya. 4G udah cukup baik untuk agriculture. Tapi untuk yang manufaktur industri 4.0 itu butuh 5G. Itu butuh low latency. Di saat semua mesin dan mesin saling bisa berbicara, itu butuh low latency gitu kan. Saat dia lagi produksi ini, saya udah molding gitu kan. Misalnya alat ini molding, dia akan bicara ke alat yang lain. Oke, saatnya kamu siap-siap 5 menit lagi kamu di pengepakan udah harus ready ya, kayak gitu. Kayak masuk kayak gitu kan. Nah, itu butuh low latency. Nah itu makanya kita membuka privatisasi network, private network. Jadi kalau misalnya memang saat ini 5G dibuka untuk beberapa enterprise. Jadi kita memang pasarnya sekarang ini pasar 5G buat Indosat adalah pasar enterprise. Tapi memang 5G itu memang akan selalu associated with manufacturing
industri ya, itu udah pasti. Saat ini di Indonesia itu yang paling butuh. Tapi memang ketika 5G itu datang gitu, mau itu baru sekedar wacana atau mungkin udah ada war dari negara maju sana, emang pasti selalu use case itu manufacturers ya, I don't know why gitu. Memang udah ke arah sana, dan apalagi kalau ngomongin industri 4.0 memang all about automation juga gitu. Correct. Ya. Tapi ya it doesn't mean 5G tuh jadi threat lah ya untuk human workforce gitu. Ini ngomong sedikit filosofi dong berarti ya. Saya ngomong filosofi biar gak salah. At the end of the day, mesin kan tidak bisa memikirkan. Mesin itu diperintah untuk melakukan sesuatu. Kita kan misalnya menulis perintah gitu untuk mesin. Kamu ngepak, kamu periksa kalau molding benar atau enggak. Kamu periksa kalau misalnya ada cacat kontrol kayak gitu. Tapi mesin itu tidak bisa punya semantik. What is semantik? Memaknai. Kalau ini feeling gitu kan, ya memaknai sesuatu gitu. Jadi dia lebih sintaksis kan. Kalau mesin itu sintaksis, kita manusia semantik. Jadi kalau misalnya ya karena sintaksis kita dikasih perintah aja yang kita catat ya itu dilakukan. Nah tetap akan ada orang yang dibutuhkan manusia untuk menuliskan gitu apa perintah buat orang itu, termasuk ChatGPT juga gitu ya. Karena robot itu nggak akan hidup tanpa kita juga kan. Exactly. Even though people udah mulai kayak ke arah sana kan, bahwa semacam udah mulai ngomong bahwa kecerdasan buatan akan ke arah biologis nantinya gitu kan, bisa dikawinkan ke arah biologis. Katanya seperti itu kan. I'm not an expert in bio nano ini, tapi bio nanotech. Tetapi sebenarnya yang menarik di sini adalah even though yang sekarang yang lagi heboh di mana-mana soal ChatGPT, they cannot do that kalau nggak ada orang yang menuliskan perintah, nggak ada orang yang menuliskan bahasa pemrogramannya. Jadi masih pure sintaksis, nggak ada semantik. Nah balik lagi, apakah akan digantikan? Quality control nggak ada yang bisa menggantikan manusia, human, ya kan? Even satu produk yang udah oke banget manufakturnya gitu, tetapi tetap ada quality control yang harus ini gitu kan. Peran manusia. Saya nggak sebut brand, tapi ada satu sneaker yang terpaksa di Amerika itu sue gitu ya, dituntut $1 million gitu gara-gara nggak sama gitu solnya kiri dan kanan gitu kan. Ini salah satu yang paling unik gitu di pengadilan Amerika untuk bagaimana case quality control gitu. Case quality control itu kan jarang banget ada gitu. Tapi ini benar-benar dia melirik hal itu. So balik lagi, sebenarnya manusianya itu tetap kita akan butuhkan gitu. Tidak akan pernah menggantikan walaupun sudah industri 4.0 tidak akan pernah menggantikan manusia sendiri yang memberikan perintah itu. Oke. The creativity belong to the human. Benar banget. Dan ya aku berharapnya seperti itu terus sih. Ya, harus. Creativity makanya kita yang harus makanya sebelum kita digantikan, di replace, kita yang harus upgrade ourselves. Benar upgrade capacity dan lain-lain lah ya. Correct. Terus kalau kayak kayak kemarin nih tahun lalu 2022 itu kan lumayan 5G itu lumayan rame lah ya. Mau itu use case aja atau showcase bahkan misalnya di event apa. Dan kalau kita ngomongin event, bahkan yang heboh banget tuh G20 lah let's say. Itu kan lumayan panjang, berbulan-bulan eventnya. Dan summitnya itu di November. Sebenarnya tuh untuk implementasi 5G yang tahun lalu, sebenarnya G20 tuh bikin implementasi ini tuh jadi diburu-buru banget sih. Ya sebenarnya ini kan adalah perhelatan dunia ya, perhelatan dunia, dan kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maju gitu. Untuk presidensi Indonesia dari sisi telekomunikasi, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah presidensinya G20. Kita harus setara dengan negara-negara yang ada gitu di G20. Indonesia satu-satunya loh perwakilan negara ASEAN yang ada di G20 kan. Nah kalau misalnya kita aja tidak memperlihatkan teknologinya setara dengan itu ya, itu akan membuat nama Indonesia mungkin tidak begitu baik, karena mungkin ada yang sudah terbiasa menggunakan 5G di negara masing-masing gitu. Nah sekarang pada saat mereka datang ke Indonesia dan mereka sudah mendapatkan layanan 5G, itu lebih ke arah reputasi negara gitu, reputasi kita sebagai negara yang berwibawa, yang punya layanan telekomunikasi yang maju. Karena kalau soal use case, kita nggak bisa mengatakan bahwa ada use case yang benar-benar sesuatu yang merepresentasikan G20, nggak ada gitu. Tapi all about experience ya. Iya, it's all about experience dan juga about martabat negara gitu. Ya it doesn't mean kita tuh kayak
tanda kutip kayak cari muka gitu sama para tamu-tamu ini, enggak, tapi kita ya menunjukkan capability kita, kita sudah sampai di titik ini loh gitu loh. Dan walaupun memang kenyataannya memang sudah disampai di titik ini juga sih. Kita harus tunjukkan Indonesia bisa. Iya. Bisa. Tapi kalau ngomongin use case 5G Indosat nih yang relevan banget nih sama kebutuhan industri ataupun mungkin individual, tapi ya whatever deh. Kalau misalnya menurut Mas Steve, either itu industrial atau individual, apa sih yang kira-kira paling relevan yang sudah ada lah gitu dari Indosat? Kalau sekarang sih memang benar ya, memang kalau untuk use case customer itu memang hanya smartphone kan. Iya, masih sebatas smartphone, dan itu masih, dan again it's not about speed, it's about the experience untuk mendownload film kayak gitu. Wah, lancar ya kayak gitu. Lebih ke arah situ sebenarnya untuk customer sampai saat ini. Tapi kalau kita ngomong soal industri 4.0 ke enterprise udah lebih banyak gitu kan. Kita punya machine learning gitu kan. Kita punya automation with IoT gitu kan. Smart city gimana Mas? Smart city implementasi itu staffnya ada, toolsnya ada, tetapi memang belum ada yang benar-benar bisa mengimplementasikan ini dengan baik gitu di Indonesia. Ya kalau memang ada pemerintah yang mau kerjasama, mau kolaborasi, ya kita siap. Tetapi again ya, balik lagi Indosat sampai saat ini memang belum punya partner yang melakukan smart city menggunakan 5G. Karena saya rasa pun ini pendapat pribadi ya, readiness-nya dari satu kota itu untuk menggunakan kayak misalnya saat sekarang aja soal e-tilang gitu, apakah datanya sudah cukup itu untuk face recognition gitu kan. Misalnya apa kita bisa menggunakan data yang sudah kita miliki pada saat kita selfie dengan KTP kayak gitu kan. Kayak gitu kita bisa mencocokkan face recognition yang ada di e-tilang misalnya dengan hal itu. Akan ke sana, tapi sampai saat ini memang belum terlihat tapi belum terlihat ada progres. However ya memang secara perusahaan, secara company kami siap untuk hal itu sih, untuk ada kolaborasi dan lain-lain untuk menggunakan teknologi 5G yang ada. However balik lagi sebagai perusahaan yang pengen grow gitu kan, namanya juga perusahaan, kita butuh making money kan, kita butuh mengempower Indonesia, tetapi juga kita harus memikirkan sustainability dari bisnis. Sampai saat ini yang paling relevan adalah industri 4.0 di enterprise, karena memang disitulah we make money, but not only make money but make impact juga. Oke. Jadi lebih ke B2B enterprise for now gitu ya. Dan ya udah yang lain-lainnya ya Indosat selalu terbuka gitu. Selalu terbuka. Tapi kalau misalnya ngomong smart city kan itu bukan soal penyedia infrastruktur aja misalnya. Jadi kompleks sih gitu kan. Itu kan ya Indosat menyediakan layanan 5G. Kalau misalnya mau embedded dengan layanan IoT-nya boleh gitu ya. Cuman kan ada banyak data yang harus dibuka loh, itu kan. Ada banyak data misalnya kayak ya tadi aku bilang big data soal face recognition gitu kan. Kemudian big data dengan yang dikumpulkan dari pemerintah dan lain-lain. Jadi nggak cuma pemerintah, ada lembaga juga gitu kan. Stakeholdersnya banyak. Banyak banget gitu. Untuk smart city itu it's not piece of cake gitu ya. Yeah, it's not about command center. Iya benar. Ya kan kita butuh ini. Tapi smart city itu lebih ke arah ya kita punya CCTV di mana aja, tapi bagaimana CCTV itu bisa berguna buat menjamin keselamatan masyarakat. Bagaimana CCTV itu bisa dipakai, digunakan untuk menjamin pengelolaan governance dari sebuah kota. Itu kan akan tercermin nanti pada saat smart city itu benar-benar dikelola dengan baik, melibatkan berbagai stakeholder yang ada. Iya, jadi ketika punya aset itu bukan cuma pajangan aja intinya gitu ya. Kayak harus ada fungsinya gitu loh. Ada solusi kenapa yang jadi panas di sini ya? Aduh. Dingin. Intinya seperti itu. Aku sih kadang ini bukan karena 2024 ya bukan ngomong gitu ya. Tapi aku memang suka tertarik lah sama smart city gitu, karena ya what makes a city smart gitu, suka penasaran aja gitu loh sebenarnya apa indikatornya gitu. Jadi ya berhubung perusahaan telekomunikasi itu kan ya menyediakan infrastruktur, punya teknologinya, karena aku pengen tahu aja gitu loh role-nya tuh apa, apakah bisa melalui 5G atau sebenarnya smart city 4G aja udah cukup loh. 4G juga bisa cukup sebenarnya, kan tergantung toolsnya. Misalnya kayak contohnya face recognition, ada kok yang bisa pakai 4G sebenarnya. Nah tetapi kan again SDM adalah challenge-nya gitu. SDM adalah challenge-nya kan. Mesin itu balik lagi, dia tuh sintaksis, memberikan perintah. Dia gak bisa memikirkan sendiri gak gitu. Tiba-tiba ada ya dia. Dia kan harus mengolah data gitu. Objektifnya apa sih? Oh, untuk menangkap penjahat misalnya, untuk menangkap penjahat. Ya udah, apa yang dibutuhkan untuk menangkap penjahat? Data, back data.
Kemudian bukti proof di mana CCTV semua kota udah tercover atau belum kayak gitu kan. Oke, dia lari ke sini, dia mengarah ke sini, belok ke sini kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak saling connect aja satu sama lain di kota barat sama kota timur gitu misalnya, nggak connect gitu ininya. Ya gimana smartnya, ya kan? Jadi akhirnya ya ada gambarnya gitu, tapi nggak bisa di follow up dengan cepat gitu loh. Benar-benar. Karena nggak saling komunikasi. Mungkin belum ada toolsnya. Again and again, saya pengen highlight SDM sih. SDM-nya tuh harus di upgrade, ya kan, supaya kita bisa memanfaatkan teknologi. Karena teknologi ada itu bukan untuk menggantikan kita, supaya kita dipermudah kerjaannya. Benar-benar. Kan ada yang udah pikir, wah udah teknologi udah lah, yang udah pasang install gini-gini hidup gue bebas. Oke. Enggak, woi, wake up. We need human being untuk operating that, put your creativity untuk arrange those things gitu kan. Untuk akhirnya smart city itu sistemnya akan bisa menjadi smart city tools yang useful buat people. Ya, hence pemerintah khususnya Kominfo selalu ngomong 9 juta ini ya, digital talent ya. Kayak itu real problem. It's a real problem. Maksudnya ya. Itu ya di masa sekarang pada saat ada banyak startup yang lay off dan lain-lain gitu ya. Really feel bad gitu untuk kondisi seperti ini. Tapi di luar itu pun, di luar challenge itu, kita masih sangat ya maksudnya saya coba untuk melihat kondisi kita lah di Indosat gitu kan. Banyak beberapa, karena kita ini perusahaan global, kita harus ada kayak pertukaran employee gitu kan. Ada yang employee dari global yang masuk ke Indosat, ada juga yang transfer pemain ya. Transfer pemain seperti itu. Jadi tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan talent-talent lokal juga gitu ya. Maksudnya talent lokalnya harus benar-benar bisa berbobot gitu dan ini. Nah, jadi masih belum seperti yang di-expect sama perusahaan global mungkin ya. Sampai saat ini mungkin ini sekali lagi ini masih saya bicara konteksnya masih di Indosat. Jadi ada beberapa misalnya pada saat interview pekerjaan untuk suatu kandidat gitu. Saya sendiri pribadi gitu pada saat interview ada beberapa yang memang punya latar belakang, punya experience, tapi pada saat dikasih challenge dengan gimana teknologi, gimana ini memanfaatkan teknologi untuk kerjaan kamu, ya mungkin dia punya cara berpikirnya ruang lingkup masih sangat konvensional, masih belum kayak transcend into 5 years from now kayak gitu dan lain-lain. Karena apa? Karena sekali lagi skillnya mungkin belum sampai di situ. Gitu. Skill dan mindset juga kayaknya ini sih penting ya, sih. Penting sih dua-duanya. Makanya SDM itu kan nggak cuma soal sertifikat, right? Nggak cuma soal abis pasang toga sertifikat gitu kan. Tapi all about how dia bisa implement di ilmunya, knowledge-nya, how dia punya skillnya dia bisa terapin. Makanya kan orang-orang luar tuh kalau abis kuliah tuh pengen banget internship kan. Di sini kan orang nggak maunya langsung terima duit kerja gitu, pokoknya balik modal gitu kan. Internship tuh masih sangat kurang gitu, maksudnya kayak. Aku dulu internship loh, kayak perlu banget sih. Exactly itu, right? Exactly, karena pada saat wawancara kerja kita kan tanya kamu itu pernah magang di mana, kalau experience-nya kan apa? Pengen gali skills-nya kamu apa sih kayak gitu kan. Nah, itu masih sangat-sangat kurang. Plus tadi aku bilang untuk menguasai teknologi kita harus punya bahasa masa depan, which is coding. Coding is a universal language yang merupakan bahasa masa depan. In the future kita akan bicara dengan mesin, right? Ini nggak ngomong yang zaman 10 tahun 20 sekarang aja, misalnya pada saat kita punya ChatGPT, kita pengen kan dia open buat back end-nya buat kita rubah-rubah sendiri dan lain-lain gitu ya. Even though ada beberapa firewall yang harus ditembusin. Tapi kalau misalnya kita bisa coding, kita bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, makanya saya pun personally sangat concern soal itu gitu, universal language, soal coding itu. Makanya bikin satu program di Indosat untuk ngajarin soal coding. Wow, inisiasi baru berarti yang emang ya prospeknya ke arah sana gitu. Dari 2019 sih kita mulai, tapi piloting, dan 2020 sampai sekarang itu udah 180.000 orang. Berarti ya it's a good thing juga lah, interestnya ternyata lumayan banyak gitu, nggak yang dianggap what is this creature coding. Yang ingin ikut dan sudah cukup ini, tapi yang dapat sertifikasi masih cuma, karena kan kalau untuk coding itu ada sertifikasi globalnya kan. Benar. Jadi ya yang lolos baru 29.000
yang lain selalu karena dia harus menyelesaikan 500 jam dulu untuk pelajaran modulnya. Habis itu ada ujiannya, ada ujiannya. Sertifikatnya yang macam-macam itu nggak sih CCNI apa sih? Yang itu tuh banyak. Iya, Banyak. Tergantung kamu mau ambil level front end, tergantung mau front end, mau back end, machine learning, mau iOS, Android, masing-masing sertifikasinya. Kalau misalnya Android ya sertifikasinya dari Google, kalau Android. Kalau iOS dari Apple Academy gitu. Nah, banyak sertifikasinya yang kita buat di Indo1 concern dengan hal itu, karena semua orang kan pengen bikin startup, pengen ide, oke, bikin startup. Yang bikin aplikasinya siapa ya? Oke, yuk buka masukin ke lowongan gitu kan. Padahal sebenarnya developer Indonesia tuh sangat-sangat banyak yang pengen jadi developer, tapi akhirnya banyak yang mengambil shortcut, ambil dari luar gitu kan. Ada kan yang startup yang ambil di Bangalore tanpa menyebutkan brand. Ada ambil dari luar, padahal sebenarnya ya balik lagi sih, mau nggak kita memanusiakan manusia Indonesia gitu. Nah, caranya memang harus kita dobrak gitu. Yang mereka yang punya keinginan itu bisa kita coach, kita bisa embrace untuk dikasih skills baru gitu. Yang saya bilang tadi, maju ke masa depan ya, coding adalah one of the challenge gitu, the universal language that we have to conquer. Oke, Mas Steve, ini karena keterbatasan waktu, mungkin ini last question dan mungkin bisa singkat aja. Ini pertanyaan yang juga kayak udah kemana-mana yang tadi kita ngomong dari sini. Itu kayak aku suka sih obrolan yang kayak ngalor ngidul tapi tapi daging semua sih. gitu. Kita udah kemana-mana soalnya. Aku juga kayak ini padahal tadi ini briefnya ini doang yang diomongin. Oke, ya tapi udah kemana-mana. Tapi juga ngabuburit Mas, kayak harus apapun dibahas. Maaf ya gitu userners ya, semoga. Tapi obrolan daging semua menurut aku ya. Oke, ini last question soal eSIM deh. Ini kayaknya aku gregetan gitu ya. Ini persiapannya berapa lama dan langsung aja. Kira-kira dampaknya tuh gimana sih ketika orang-orang tuh bermigrasi gitu ke eSIM? Ada hubungannya sama environment gak sih? Atau I don't know. Actually ya tadi kan saya bilang sebenarnya kita pengen berbuat sesuatu buat environment. Jadi udah jawab sendiri sama Mbak Ani gitu, bahwa memang kita pengen mencoba eSIM ini jadi satu tren dulu gitu ya, bahwa untuk mendapatkan SIM card kita nggak perlu SIM card fisik, kita bisa pakai eSIM. Dan di Jepang tuh eSIM sudah sangat populer gitu, karena banyak yang pakai eSIM di sana. Habis beli handphone itu, khususnya brand yang digigit, Kroak itu, yang kroak. Itu kan rata-rata orang yang beli produk itu di sana, mereka habis beli dari tokonya langsung scan QR code atau pakai masuk ke website tertentu langsung dapat nomornya. Mereka udah nggak bawa di toko app. Toko itu di sana tuh udah nggak menjual SIM card lagi kan, udah nggak banding lagi, bandingnya langsung pakai eSIM gitu. Nah jadi pas saya coba experience di sana, memang ternyata eSIM juga sudah sangat praktis dan sangat-sangat maksudnya it's not a fancy thing, it's not a luxury thing. Even misalnya maaf ya, ada oma-oma aja di sana udah tahu bahwa langsung ditaruh nomornya gitu. It's a regular thing aja. It's a regular thing, bahwa udah biasa, nggak pakai colok-colokan lagi tuh udah nggak. Udah biasa, it's a regular thing. So I will like, okay, teknologi adoptionnya memang cukup massive di sana. Nah, how Indonesia gitu kalau misalnya diterapin seperti ini. Nah, satu environment, yang kedua itu adalah memberikan kemudahan sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan SIM card tetapi handphone kita nggak dual, atau kita udah punya dual tapi kita mau triple, gitu. Nah, ya kita gimana bisa mendapatkan kemudahan itu, ya eSIM adalah jawabannya gitu. Jadi selain environment tapi juga adalah soal fleksibilitas gitu, untuk akhirnya kita kan bisa meng-compare layanan-layanan yang ada. Kalau kita cuma punya satu SIM card, kita cuma punya satu layanan itu kan. Hadirnya eSIM ingin membuat audiens atau pengguna bisa mencoba gimana sih menggunakan Indosat Orido Hutchison yang baru merger ini gitu. Gimana sih pengalamannya pakai Indosat yang lebih berwarna gitu. Yang lebih berwarna ini ya. Lebih aman juga lah ya eSIM ya harusnya. eSIM sangat aman karena eSIM itu bisa makanya itu kita harus masukin semua kan, NIK, KTP gitu-gitu, dan data-data terus lengkap. Dan sebenarnya ini lebih aman dibandingkan kita beli banyak. Saya nggak ngomong semua ya kan. Zaman dulu tuh banyak kasus yang beli SIM card yang diaktifkan di ini kasus yang beneran, yang beli SIM card beli di outlet, tiba-tiba SIM card fisik datang ke kita, ganti kartu, namanya bukan namanya dia gitu kan. Saya mau nggak, ini nomor saya udah pakai, udah 3 tahun saya pakai, tapi namanya daftarnya bukan ini Bu gitu kan.
ini siapa Bu yang ini? Lah ini yang jual SIM cardnya kayak gitu kan. Oh my god. That's the real case gitu kan. Maksudnya real kasusnya adalah banyak yang membeli SIM card yang diaktifkan oleh outlet dan sebenarnya outlet niatnya baik untuk membantu gitu kan, karena nggak mau ribet, mungkin dia nggak bawa KTP, nggak bawa KK misalnya, tapi dia pengen cepat-cepat pakai SIM card, akhirnya didaftarkan menggunakan KTP atau KK dari misalnya pemegang outlet. Nah kalau yang sekarang kan lebih gampang sebenarnya, karena kita bisa registrasi di mana aja, kita nggak perlu datang ke gerai, kita cukup bisa dari website. Kita masukin mau pilih prabayar atau pasca bayar, kita pilih prabayar misalnya, kita masukin sendiri NIK, KTP, nomor KK. Jadi kita nggak perlu ke outlet lagi gitu. Jadi masih punya banyak waktu untuk mengeksekutnya sendiri. Hal ini akan membuat orang rasa nyaman karena saya nggak sharing KTP saya ke orang lain. Saya nggak perlu kasih dulu ini KTP-nya tolong diregistrasi gitu kan. Mager ini kakak saya gitu kan, nggak perlu. Jadi ini benar-benar saya bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data pribadi saya gitu, karena saya ngisi sendiri. Jadi it's totally safe. Oke. Mas Steve, thank you banget. Sama-sama. Untuk obrolan kita menjelang buka puasa. Ini ngobrolnya udah kemana-mana ya gitu. It's okay. Kita belum ngomong soal meditasi ya. Kita ngomong meditasi lebih panjang lagi. Belum tentu Yusoners mau meditasi. I love random conversation, so thank you so much Mas Steve untuk waktunya. Semoga Mas Steve juga having fun ya. Really fun ketemu sama Yusoners yang luar biasa. Saya baru coba melihat sebelum kesini kan, ngelihat beberapa komen-komen di video-video sebelumnya kan, ngelihat gitu. Memang Yusoners ini mind blowing ya, maksudnya komen-komennya cukup menarik gitu. Netizen big netizen kali ya. Iya, netizen big netizen. Jadi aku udah kepikiran tadi, aku udah mengucapkan kata-kata yang salah tadi. Gimana yang salah? Di sini terbuka, open minded. Bulan puasa gue I say those words gitu kan. Aduh, kadang bulan-bulan netizen. But really excited. Thank you so much for inviting us. Thank you juga untuk waktunya. Semoga Yusoners juga terhibur dan hopefully ya banyak insightful things yang Yusoners bisa dengarkan, bisa tangkap gitu ya. Tadi banyak banget kita bahas 5G, bahas sampai lupa banget, bahas banyak banget sih, dan banyak juga hal-hal yang gue juga sebenarnya baru denger gitu, kayak tadi experience di MWC seperti apa, dan ternyata semuanya inspiring gitu. Jadi Yusoners kalau misalnya ada saran kita mau ngobrolin apa lagi, tulis aja di kolom komentar atau whatever lah, kalian visit aja di Instagram kita, kalian terus komen apapun. Jadi thank you so much for watching. See you guys on the next video. Bye bye. Bye bye.